Temuan-temuan seperti itu di Jambi ada nggak, Bu? Banyak, dari pejabat sampai masyarakat biasa. Gitu. Emang ada ya, Bu, pejabat Jambi? Ya. Kalau Anda jangan kali-sekali memutuskan untuk menikahi perempuan. Dan kalau sekarang ya sudah banyak sekali. Kita bisa menemui di kampus, di kafe, di pasar, di mall, di jalan, banyak kok. Itu bisa dilihat kok di beberapa tempat nongkrongan yang ada di Jambi. Dan kadang-kadang itu identik dengan mereka. Kalau saya yang paling tandain adalah mata ya. Orang-orang yang gitu ya, dan kalau laki-laki matanya ketika dekat perempuan nggak nyala. Dari gerak badan ketika lihat yang sejenis juga ya, dekat dengan yang sejenis juga akan tidak seperti yang normal. Ya kalau Jambi memegang itu seharusnya resahkan, itu kan tidak disukai oleh kitab suci dan dilarang agama. Korban-korbannya itu suatu saat bisa menjadi pelaku. Ya, menjadi pelaku. Itu kalau tidak ditreatment dengan bagus ya menjadi pelaku. Bu Weni, sebenarnya di Jambi ini untuk kasus atau komunitas itu ada nggak sih? Ada, sejak tahun 2007, 2000 ke atas sudah ada kok. Mereka itu cara membentuk komunitasnya bagaimana? Bagaimana, Bu? Kalau yang saya temui di tahun-tahun 2007 ketika saya pertama kali ke Jambi, ini malah di kabupaten kecil temuan saya ya. Di salah satu kabupaten kecil, mereka biasanya memanfaatkan warnet, ya, memanfaatkan warnet untuk bertemu saat itu, dan juga jejaring media sosial saat itu Friendster ya. Kemudian mereka dari situ mencari teman-teman yang satu vibe dengan mereka, dan mereka berkumpul di tempat-tempat tertentu, di event-event tertentu. Tapi kalau sekarang lebih ke tempat tongkrongan ya, karena mereka sekarang lebih terbuka, lebih ekspresif, dan itu bisa dilihat kok di beberapa tempat tongkrongan yang ada di Jambi, dan kadang-kadang itu identik dengan mereka. Artinya mereka itu sudah mempublikasikan diri bahwa kami ini ada loh gitu ya? Iya, jelas sekali dengan gestur, dengan gaya hidup mereka saat ini sudah sangat terbuka. Mereka itu biasanya punya tempat tongkrongan sendiri, kafe sendiri, atau coffee shop sendiri, atau mereka itu berbaur dengan orang umumnya, Bu? Ada beberapa yang khusus mereka gitu ya, di tempat-tempat tongkrongan tersendiri yang eksklusif mereka. Ada yang berbaur dengan masyarakat umum. Bu, bicara soal gesturnya kaum itu menurut pengamatan dan penelitian Ibu gimana sih? Butuh kepekaan sih untuk melihat itu ya. Ada yang memang dia sangat ekspresif sehingga kelihatan oh itu ya. Iya ya. Atau tidak tapi penyuka sesama jenis gitu ya. Memang butuh kepekaan sih ya. Kalau saya kan memang banyak teman-teman saya juga yang seperti itu, sehingga saya peka, oh iya ini nggak normal nih gitu. Tapi kalau saya melihat, kalau saya yang paling tandain adalah mata ya. Orang-orang yang gitu ya, dan kalau laki-laki matanya ketika dekat perempuan nggak nyala. Jadi kalau laki-laki siapapun itu ya, sudah beristri atau bujangan gitu ya, melihat perempuan itu pasti nyala matanya, berkobar-kobar, seperti ada sesuatu yang menarik mereka itu. Tapi kalau mereka enggak, dan dari gerak badan ketika lihat yang sejenis juga ya, dekat dengan yang sejenis juga akan tidak seperti yang normal. Kalau yang kan ya yang kemayu itu kelihatan ya, yang kemayu atau memang yang nada bicaranya. Jadi kelihatan yang ini, ya. Ini memposisikan diri dia sebagai perempuan, ya, yang memposisikan yang top, dia sebagai laki-laki. Kalau yang top ini kan kadang nggak kelihatan ya. Tadi dari nyala matanya. Bu, sebenarnya Jambi ini tingkat parahnya udah sebatas apa sih, Bu? Parah sih ya, banyak sekali kok. Sudah dari tahun 2007. Itu ketika saya pertama kali di Jambi. Nah, artinya sebelum saya ke Jambi lagi, pulang dari kuliah ya barangkali sudah ada itu gitu ya.
Dan kalau sekarang ya sudah banyak sekali. Kita bisa menemui di kampus, di kafe, di pasar, di mall, di jalan, banyak kok. Di tempat kos-kosan, banyak. Pernah ada kasus beberapa kelompok komunitas ini mereka tuh punya grup sendiri, misalnya Telegram atau apa. Itu pernah ditemukan nggak, Bu, Telegram yang besar kelompok itu yang khusus komunitas Jambi lokal? Kalau di Telegram saya nggak pernah main Telegram sih ya. Tapi barangkali mereka punya itu, atau di aplikasi-aplikasi dating gitu ya. Kalau dulu sih saya menemukannya di Twitter, pakai akun alter ego second account ya, banyak sekali. Twitter, Facebook juga ada. Sebenarnya mereka itu biasanya begitu tuh kenapa sih, Bu? Kalau saya melihatnya ada banyak faktor ya. Beberapa teman kenalan dan sahabat saya yang memiliki vibe seperti ini ada beberapa faktor. Mereka pernah mengalami kekerasan ketika kecil, kemudian mereka memiliki pola asuh di dalam rumah tangga keluarga mereka yang menyebabkan mereka menjadi gitu ya, atau ya penyuka sesama jenis gitu ya. Kemudian pergaulan, ya. Artinya ini menular? Sebenarnya tergantung ya. Kalau dia punya trigger, salah satunya triggernya adalah pengalaman dilakukan atau kekerasan, pola asuh yang tidak baik yang membentuk mereka menjadi seperti itu, ya akan terikut. Tapi kalau enggak. Sebenarnya kami masyarakat Jambi, Bu Weni, harus resah nggak dengan mereka yang ternyata berkeliaran tanpa kita sadari ini? Atau ya udah biasa aja, atau bagaimana sebaiknya? Jambi kan adat bersendi sarak ya. Sarak bersendi kitabullah. Ya kalau Jambi memegang itu seharusnya resah, kan itu kan tidak disukai oleh tidak disukai oleh kitab suci dan dilarang agama. Harus resah sih sebenarnya. Artinya kita sebagai masyarakat umum yang bukan aparat hukum, kalau melihat, jujur kita sering ya bahkan mereka memang sudah semakin berani, itu ada beberapa kali kita temukan. Itu sebaiknya kita saja kah atau bagaimana? Kita tegur atau kita biarkan saja? Kalau kita biarkan saja jadi bertolak belakang dengan adat Jambi tadi. Gini ya, sebenarnya ini masalah personal kalau di ini ya. Tapi ketika itu dibawa ke publik, diekspresikan ke publik oleh mereka, jadi masalah publik kan. Kalau dulu kan ini bukan masalah publik, tapi ini masalah personal. Privasi, kalau dulu ya privasi. Tapi hari ini kan mereka memang membawa itu ke publik. Saya rasa kita tidak perlu berlaku keras ke mereka gitu ya. Tetapi cukup memberikan edukasi di masyarakat dan anak-anak kita bahwa hal-hal seperti itu punya resiko. Kalau anak muda, kalau resikonya nanti masuk neraka itu kan kayaknya nggak masuk akal ya. Kasih tahu aja bahwa ketika Anda memiliki gaya hidup seperti mereka, itu resikonya adalah HIV gitu. Artinya kita sebagai masyarakat mencukupkan sampai di sini ya. Jadi yang lain jangan sampai terkontaminasi gitu ya. Itu yang paling penting ya. Bahwa perilaku ini kan menyimpang. Kalau menurut saya, terserah. Kalau yang lain bilang itu tidak menyimpang, ya kalau saya percaya bahwa di kitab saya, Al-Quran itu kalau hanya disebut satu kali, berarti kan Tuhan marah. Kalau riba, membunuh, menyihir itu kan disebut berkali-kali. Artinya itu bisa tobat. Ya kan? Itu tidak sesuatu yang membuat Tuhan murka gitu ya. Tapi kalau di kitab suci kita hanya disebut satu kali kan? Di surat Lut ya, berarti kan marah banget ya. Ya artinya kita perlu perlu untuk melihat ini sebagai tindak penyelewengan gitu dalam anomali kehidupan manusia. Kembali lagi tadi Ibu Weni bilang salah satu cikal bakal penyimpangan ini dilatar belakangi oleh kasus-kasus pelecehan. Di Jambi sendiri kasus-kasus pelecehan kan cukup mengerikan ya Bu akhir-akhir ini.
Pendapat Ibu bagaimana? Ya, kasus pelecehan ini nggak hanya perempuan saja ternyata hari ini kan, laki-laki juga mengalami itu, tapi jarang yang speak up gitu kan, karena laki-laki gitu kan. Nah, sebenarnya banyak kasus pelecehan kepada laki-laki yang kemudian dari predator, saya menyebutnya ya, predator seksual di sesama jenis ini, yang kemudian mencari mangsa ke yang normal gitu, atau ke anak-anak, itu yang paling bahaya. Oke lah, Anda rusak, tapi jangan merusak anak-anak, jangan merusak generasi muda, itu cukup kan di situ aja gitu. Iya, kasus terakhir kan kayak di pesantren itu kan Bu? Iya betul yang sekali. Dilakukan oleh pimpinannya Ya, langsung. oleh pondoknya ya. Iya, pondok Ya, langsung. seperti itu. Artinya korban-korbannya itu suatu saat bisa menjadi melakukan pelaku hal yang sama atau menjadi pelaku. Menjadi pelaku atau Iya. menjadi pelaku lagi ya, balik pelaku. lagi ke yang tadi Iya. ya, menjadi homo. Dengan bagus ya, menjadi hal yang pertama dilakukan adalah jangan ditertawakan. Jangan, ada loh kasus anak kecil umur 5 tahun mengalami, itu tahun silam ya, sebelum saya ke Jambi, mengalami pelecehan seperti ini. Orang tuanya mentertawakan, tidak cepat-cepat memberikan treatment psikologis. Akhirnya si anak ini apa? Kecanduan. Sudah ngerti kalau ada laki-laki ganteng yang bertelanjang dada, dia tertarik gitu kan ya. Apa itu? Treatment psikologis kan diperlukan. Jangan diremehkan, cepat-cepat dibawa ke psikolog, cepat-cepat dibawa ke lembaga layanan yang bisa menangani mereka secara psikologis dan menyembuhkan itu. Dan Jambi sendiri banyak ya Bu, lembaga-lembaga seperti itu? Nggak banyak sayangnya, dan pemerintah, lembaga layanan pemerintah juga tidak, sangat terbatas untuk melakukan treatment seperti itu. Tapi kalau kepingin yang tidak mampu kepingin mengakses itu bisa, tapi sayang terbatas. Semoga kedepannya bisa diperluas jangkauannya dan kualitasnya. Bu, bagaimana kalau korban pelecehan itu adalah perempuan? Apakah itu akan berpotensi suatu hari dia melakukan hal yang sama? Pasti perempuan biasanya agak kecil kemungkinan ya Bu ya? Sama, ada juga nggak sama. Itu sih kalau laki-laki biasanya kebanyakan karena faktor pelecehan. Kalau biasanya karena pola asuh ya kebanyakannya. Ibunya terlalu dominan, bapaknya ngalah, sudah selesai. Atau dia tidak punya figur ayah, kemudian dia terombang-ambing dalam kehidupan percintaan gitu, yang kemudian dia hilang akal dan memilih kehidupan menjadi lesbi. Itu kalau yang biasanya tadi karena pola asuh, bapaknya terlalu keras, terlalu jahat, bapaknya nggak ada, dia juga mengalami pelecehan, itu jadi trigger. Bu, kembali lagi ke kalau menyembuhkan orang yang lesbi atau itu pasti butuh proses dan keinginan masing-masing mereka. Iya. Sebenarnya perlu nggak sih peran pemerintah untuk mengatasi tumbuh kelompok-kelompok baru ini, Bu? Ya, perlu sih sebenarnya ya. Kalau ini disangkut pautkan dengan model-model kebijakan di Indonesia ya kan, dan kearifan lokal yang ada di Indonesia, gitu kan. Kalau di luar negeri kan ada juga yang membebaskan itu gitu ya. Dan ada beberapa negara luar bahkan yang nggak tahu, nggak punya kearifan lokal seperti kita yang melarang itu kan, kayak Rusia sama mana tuh, ya kan? Ya perlu pemerintah membatasi kebijakan-kebijakan ini. Saya nggak tahu, ini barangkali dikecam oleh teman-teman saya yang secara standar keilmuan, biarkan aja, pemerintah jangan memberikan ruang, jangan mempersempit ruang gerak mereka gitu ya. Tapi ya kalau ini dianggap diskriminasi gimana ya? Beberapa ilmuwan, cendekiawan, kalau pemerintah melakukan kebijakan membatasi mereka ini dianggap diskriminasi. Gitu loh. Diskriminasi non-gender ya? Iya, diskriminasi terhadap gender kan, gender itu ternyata ada banyak gitu yang sekarang dikaji oleh cendekiawan dan spesialis gender, kan ada banyak gender kan. Apa aja Bu? Kalau sekarang di Indonesia sudah banyak, ada 5 atau 4 gender gitu, selain perempuan dan laki-laki. Barangkali saya juga akan dikecam kalau bilang bahwa ya perlu kebijakan pembatasan itu memang, gitu loh.
barangkali saya ketika ada sesama aktivis gender, saya bilang seperti ini akan dianggap kenapa spesialis gender kok mendukung diskriminasi gender. Iya. Ya kembali lagi bahwa ekologi pemerintahan kita, ruang hidup kita di Indonesia ini kan berbeda, ya kan? Berbeda sekali kan. Ada kearifan lokal, ada kebiasaan-kebiasaan agama gitu ya. Ada pembatas gitu ya. Ada pembatasan. Anomali-anomali atau penyelewengan gender itu tidak sebagai komoditas seperti hari ini. Ada anomali atau penyelewengan gender seperti bisu ya. Bisu tahu di Sulawesi. Ada dukun pengobatan yang memang dia ditetapkan memiliki gender waria gitu ya. Itu kan? Iya, sesuka sesama jenis. Tapi kan mereka bukan, mereka tidak sebagai komoditas yang dipasarkan kemudian sebagai lifestyle, itu kan enggak. Ada di Jogja juga ada namanya apa itu kayak zaman dulu itu di Kerajaan Mataram ada peliharaan sultan, Gemblak namanya gitu ya. Gemblak ini penari laki-laki yang memang dia sejenis gender ini yang dipelihara untuk menari gitu ya. Tapi kan itu bukan komoditas publik atau komoditas gaya hidup masyarakat, ya kan? Di beberapa tempat lagi juga ada yang seperti itu, yang perannya adalah sebagai penjaga spiritual, pengobatan, prosesi adat ada. Tapi itu tidak, sekali lagi bukan komoditas gaya hidup. Kalau sekarang kan berbeda. Sekarang ini adalah komoditas gaya hidup yang mengganggu atau menjadi predator bagi orang-orang yang tidak dikhususkan seperti mereka. Itu yang saya tidak suka, ya kan? Iya, betul. Satu lagi Bu, kaum-kaum itu juga punya kecenderungan supaya diterima di masyarakat, mereka mengorbankan orang lain. Orang lain itu siapa? Mereka menikah, menipu pasangannya. Itu temuan-temuan seperti itu di Jambi ada nggak Bu? Banyak dari pejabat sampai masyarakat biasa. Banyak soal itu yang saya tidak suka. Akhirnya mereka menjadi komoditas. Akhirnya mereka memperlakukan penyelewengan yang mereka derita ini sebagai satu komoditas dan mengorbankan pihak lain, benar gitu ya. Baik keluarga, kemudian masa depan, akhirnya menjadi pelaku kekerasan bagi perempuan. Kalau Anda jangan sekali-sekali memutuskan untuk menikahi perempuan, gitu. Jangan jadi pengecut. Udah, jangan jadi pengecut yang kemudian akan membawa penyakit ke perempuan dan mengorbankan masa depan perempuan ini. Kan dengan mereka menikah dengan perempuannya jadi memiliki mental yang sakit ya, sakit. Keturunannya, anaknya. Ya, terus HIV kan, kena HIV kan, nggak tahu kita kan. Udah, jangan jadi pengecut gitu. Emang ada ya Bu pejabat Jambi yang LGBT? Artinya mereka ini benar-benar bukan hanya dari kalangan yang apa ya Bu ya, udah dari kalangan-kalangan. Iya, itu tertentu. Iya, dari pemerintahan, dari institusi sampai ke masyarakat ada kok. Dan saya nggak suka mereka menjadi predator terhadap anak-anak muda. Anak-anak mudanya nggak bersalah gitu. Jadi predator, dilecehkan lah anak mudanya, kemudian dijebak untuk dilakukan kekerasan. Itu kan jahat sekali. Nah, sementara kalau di dalam konteks adat yang diakui oleh adat ini kan nggak seperti itu. Apakah mereka sebagai predator? Belum pernah ada bisu pemuda, itu nggak ada. Atau gemblak kemudian jahat kepada yang lain, nggak ada. Bu, yang Bu Weni yang dan eksis dan berani menunjukkan diri di depan umum ini, itu biasanya yang kelas ekonominya bagaimana? Oh, sekarang dari kelas ekonomi bawah sampai menengah sampai atas itu sudah terbuka sekali kok, sudah ekspresif mereka.
nggak ada sembunyi-sembunyi sekarang. Kalau pelajar Bu di Jambi? Sama aja. Ada satu kampus yang banyak anak-anak seperti itu, dan kasus kekerasan seksual ya, kekerasan laki-laki sama laki-laki yang dilakukan oleh mereka sebagai penyuka sesama laki-laki atau oleh predator kepada anak laki-laki normal. Di kampus ya? Di kampus ada. Itu belum di luar loh ya, di kafe, di tempat-tempat nongkrong, di kos-kosan ada banyak. Itu yang saya tidak suka, predator tadi. Kepada calon-calon korban, sebaiknya mereka mengantisipasi supaya jangan menjadi korban atau menjadi kelompok mereka, itu bagaimana Bu? Yang pertama, kalau sudah mengalami pelecehan, speak up, jangan malu. Kalau yang di kampus mengadu ke siapa gitu ya. Kemudian ke temennya yang memang peduli seperti itu, jangan malu gitu loh. Karena kalau itu dibiarkan, ya tidak akan selesai rantainya. Yang berikutnya, kalau mereka peka bahwa teman-temannya punya anomali seperti LGBT ini, ya sebaiknya pergi ke lingkaran atau ke circle yang lebih baik. Kalau isinya predator, ada kan yang tidak predator? Ada. Kalau isinya predator semua, jauhi. Tapi kalau tidak predator, ya cukup kenal aja gitu kan, seperti itu kira-kira. Kalau yang suka sama suka Bu? Nah itu makanya kan faktornya apa nih dia suka sama suka nih. Ada juga yang menjadi ini karena faktor ekonomi kan. Di Jambi ada Bu? Ada. Ada. Karena faktor ekonomi. Cari duitnya lebih gampang, lebih kaya. Artinya dia menjual laki-laki kepada laki-laki? Dia jual diri kepada laki-laki. Oke. Dia jual diri kepada laki-laki. Ada. Jadi nggak hanya jual diri kepada perempuan nih ya. Kalau dulu kan kepada perempuan nih. Sekarang juga ada jual diri kepada laki-laki gitu. Seperti itu ada. Dan mereka biasanya melalui circle mereka itu ya? Ya, melalui circle mereka kan orang-orang itu dikumpulkan sesuai dengan jenisnya. Serem. Kalau orang tua Bu, ada pesan buat orang-orang tua yang ada di Jambi? Iya. Nah ini ya terkait pola asuh. Jadi saya dulu pernah diskusi dengan mahasiswa juga soal ini gitu ya. Mereka ini dengan keras, beberapa kelompok mahasiswa ini yang agamis terutama dengan keras, ini penyakit nih. Ini dari pola asuh nah ya. Orang tua harus peka anaknya mengalami apa di luar gitu ya. Bergaul dengan siapa. Tadi saya bilang kalau anaknya menjadi korban predator yang laki-laki, sesama laki-laki ini harus cepat-cepat melakukan tindakan psikologis itu yang terutama. Selain hukum ya. Hukum itu kan kadang-kadang mengikutin, ya kan? Kemudian berikanlah pola asuh yang manusiawi. Artinya kalau anak nggak kepingin anaknya jadi jangan terlalu aneh nih bapaknya. Bapaknya jangan terlalu aneh. Ada yang orang tua kan harus keras memang. Tetapi kerasnya seperti apa? Ya kan? Jangan sampai anak membenci sosok dia. Iya. Ya? Dan peran ayah harus hadir, ya kan? Di anak laki-laki atau perempuan. Itu kan penting. Kalau menurut saya ya, peran ayah itu harus hadir di anak laki-laki dan perempuan yang seimbang perannya. Ya keras itu penting, tapi kerasnya seperti apa itu sekali lagi. Kalau kerasnya ngawur kan ya jadi aneh. Ibu juga harus bisa bekerja sama dengan ayah atau suaminya gitu ya, untuk memberikan pola pengasuhan yang terbaik bagi anak-anaknya. Karena ibu yang dominan juga nggak akan bagus. Harus menunjukkan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan itu begini loh. Gitu iya, ya? Setara. Ada banyak bagusnya loh gitu ya? Iya, ada kan ibu-ibu yang dominan, dia sangat berkuasa di rumah tangga, otoriter gitu kan ya. Dengan anak-anaknya dan suaminya, hati-hati itu. Anaknya bisa jadi jadi homreng. Tapi kalau ibu yang dominan kebanyakan seperti itu. Jadi harus hati-hati ya. Iya.
dan memantau pergaulan anak ya. Harus memperhatikan anak juga ya Bu? Iya, seperti itu kira-kira.